Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesabaran tak terbatas. Kisah Nabi Ayub ketika diuji iblis. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam benar-benar luar biasa dan patut kita teladani. Kisahnya menjadi penghibur bagi orang-orang yang ditimpa ujian dan musibah. Tak tanggung-tanggung, Nabi Ayub diuji dengan musibah selama 18 tahun. Musibah demi musibah dialami beliau setelah iblis mengujinya dengan berbagai gangguan yang sangat dahsyat. Iblis meminta kepada Allah untuk menguji hamba yang saleh ini. Nabi Ayub hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya di daerah Huran, sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah Allah. Nabi berwajah rupawan ini dikaruniai istri setia dan banyak anak, juga memiliki harta berlimpah mulai dari kebun yang luas, binatang ternak dan lainnya. Beliau dikenal sebagai hamba saleh dan kaya raya. Berikut kisah gangguan iblis terhadap Nabi Ayub diceritakan dalam kitab Ukhudul Lujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub dengan 4 macam cobaan, yaitu yang pertama cobaan atas kebangkrutan, pailit kekayaannya. Yang kedua, kematian semua anak-anaknya. Yang ketiga, kerusakan pada tubuhnya. Dan keempat, diasingkan oleh masyarakat kecuali hanya istrinya yang setia menemaninya. Harta kekayaan Nabi Ayub terdiri dari unta, sapi, kambing, gajah, khimar atau keledai. Kekayaan lain milik beliau adalah 500 hektar tanah persawahan. Semuanya digarap oleh 500 orang. Pada setiap orang mempunyai anak dan istri. Pengikut beliau terdiri dari 3 golongan, semua beriman dan masih berusia muda. Dikisahkan, iblis diberikan kekuasaan oleh Allah dapat naik turun dari bumi ke langit. Ketika bermaksud naik ke langit, iblis mendengar para malaikat memohon ampunan untuk Nabi Ayub. Saat itu timbullah rasa dengki di dalam hatinya. Iblis pun memohon kepada Allah, "Ya Tuhan, sekarang ini aku telah menyaksikan sendiri hamba-Mu Ayub sangat rajin bersyukur seraya memuji kepadamu. Tetapi kalau Engkau memberi cobaan kepadanya, tentu dia tidak akan bersyukur dan tidak pula mentaatinya." Allah berfirman kepada iblis, "Baik, silahkan kamu menggodanya. Sekarang aku beri kekuasaan kepadamu untuk menguji Ayub melalui harta kekayaannya." Iblis pun berangkat. Ia mengumpulkan semua anak buahnya terdiri dari setan dan jin. Iblis berkata kepada mereka, "Sekarang aku telah diberi wewenang untuk menguji Ayub melalui hartanya." Iblis berkata, "Hai Ifrit, sekarang kau kuberi tugas membakar tempat pengembalaan unta-unta milik Ayub dan sekaligus membunuh semua unta-unta itu." "Laksanakan," jawab Ifrit. Iblis datang menemui Ayub yang ketika itu sedang melaksanakan sholat. Iblis berkata kepadanya, "Tempat pengembalaan unta-untamu terbakar, dan seluruh unta milikmu ikut terbakar pula." Apa kata Nabi Ayub? "Alhamdulillah, Allah sendiri yang memberikan kekayaan itu kepadaku, dan hanya Dia yang berhak mengambilnya kembali." Iblis tidak berhenti sampai di situ. Dia mengganggu kekayaan yang lain. Iblis menghancurkan semua kambing milik Nabi Ayub beserta tempat pengembalanya. Ia datang lagi ke tempat Nabi Ayub seraya memberitahukan peristiwa itu. "Angin panas telah menghancurkan kebunmu, tidak ada yang tersisa sedikit pun," kata iblis usai merusak semua kebun milik Nabi Ayub. Nabi Ayub menjawab, "Alhamdulillah." Kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Usaha iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali menghadap Allah seraya memohon agar diberi kekuasaan wewenang untuk menguji Nabi Ayub melalui anak-anaknya. Allah berfirman, "Silahkan, pergilah. Aku memberi kekuasaan penuh kepadamu untuk menguji Ayub melalui anak-anaknya." Iblis pun berangkat. Yang dituju adalah rumah tempat anak-anak Nabi Ayub berlindung di bawahnya. Gedung itu diguncang lalu hancur lebur, menindih habis anak-anak Nabi Ayub. Semuanya mati. Iblis lalu memberitahu Nabi Ayub tentang bencana yang menimpa anak-anaknya. Apa reaksi beliau? Nabi Ayub justru beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Usaha iblis tetap tidak menghasilkan apapun untuk mengubah ketaatan Nabi Ayub. Beliau tetap taat kepada Allah dan senantiasa bersyukur kepadanya.
Iblis kembali menghadap Allah seraya meminta agar diberi kekuasaan untuk mengujinya lagi. Allah berfirman kepadanya, "Silahkan, aku beri kekuasaan kepadamu untuk menguji melalui tubuh, lisan, dan akalnya, tetapi bukan hatinya." Iblis segera berangkat untuk menggoda Nabi Ayub. Sesampai ke tempat yang dituju, ternyata beliau sedang bersujud. Iblis datang dari arah kepala beliau, lalu meniup kedua lubang hidungnya dengan sekali tiup. Seketika itu badan Nabi Ayub terasa gatal-gatal. Makin lama terasa semakin gatal. Nabi Ayub menggaruk-garuk bagian-bagian tubuh yang gatal dengan ujung jemarinya, tetapi penyakit gatal-gatal tak kunjung hilang. Nabi Ayub mencoba menggaruk-garuknya dengan kain kasar, belum juga hilang gatal-gatal itu. Lalu menggunakan pecahan batu, beliau tidak henti-hentinya menggaruk badannya hingga melepuh, sehingga bernanah dan berbau busuk. Masyarakat sekitarnya menganggap penyakit itu berbahaya sehingga mereka sepakat mengasingkan Nabi Ayub keluar daerah. Beliau terusir ke tempat yang kotor. Mereka membuatkan untuk beliau sebuah gubuk yang hanya ditemani istrinya bernama Rahmah bin Ufraim bin Yusuf bin Yakub. Meskipun demikian, istri beliau tetap setia melayaninya. Rahmah berbuat baik kepadanya dan memperlakukan suaminya penuh kasih sayang. Kebutuhan makan dan minumnya selalu diperhatikan. Kaum Nabi Ayub yang memindahkan beliau terdiri dari 3 golongan. Namun begitu semuanya masih tetap dalam keimanan semula. Mereka tidak meninggalkan agamanya. Nabi Ayub pun terus bersabar menghadapi cobaan itu. Sampai pada suatu hari beliau berdoa kepada Allah. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Doa beliau dikabulkan Allah dan beliau kembali seperti sedia kala, sehat dan kaya raya. Bahkan wajahnya lebih muda dan rupawan hingga tidak dikenali istri beliau. Nabi Ayub juga dikaruniai lagi istri yang lebih muda dan memiliki 26 anak laki-laki. Ada yang mengatakan beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. Ibnu Yasar mengatakan bahwa anak beliau adalah 7 putra dan 7 putri. Tafsir Al-Bagawi. Syekh As-Sadi mengatakan keluarga dan hartanya dikembalikan. Bahkan Allah memberi Nabi Ayub harta yang lebih banyak lagi. Demikian kisah Nabi Ayub ketika menghadapi gangguan iblis. Beliau adalah sosok teladan dalam menghadapi ujian. Allah menjadikan Nabi Ayub sebagai hujah bagi orang-orang yang mendapat ujian. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan istrinya, maka Allah akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ayub atas cobaan yang diterimanya. Dan barang siapa bersabar atas keburukan suaminya, maka Allah memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang pernah ia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.